Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Anda semua dalam hal yang mengikuti materi rangkaian kegiatan PMR. Untuk materi yang saya sajikan dan saya akan sampaikan tentang materi kesjah atau biasa disebut kesehatan remaja. Baik, untuk menghargai waktu, kita lihat materi tentang kesehatan remaja itu. Bagian A adalah pengembangan potensi diri. Baik, langsung saja kita ke materi kesehatan remaja atau pendidikan remaja sebaya PMR. Dan kalau kita berbicara tentang pendidikan remaja sebaya, sangat identik dengan tutor sebaya. Tutor sebaya itu fungsi yang paling gampang adalah untuk menyelesaikan masalah kita yang sekiranya ringan atau lebih sederhananya biasa kita sebut tempat curhat. Nah, ini istilah tren dalam hal di remaja itu adalah curhat. Walaupun tidak sepenuhnya betul, tapi tidak apa-apalah. Yang penting bisa nyambung dan mudah dipahami. Nah, ini tentang potensi diri, ya, diistilahkan dalam remaja adalah curhat. Kita lanjut. Karena remaja itu butuh itu, ingin dipahami, ya, dan didekati dengan gayanya sendiri. Pendekatan teman sebaya menjadi metode efektif untuk mengembangkan remaja karena lebih sesuai dengan jiwa remaja yang cenderung tidak suka digurui, lebih mendengar dan percaya pada apa yang dikatakan temannya. Untuk sekarang ini sebetulnya tutor sebaya itu sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman bisa menjadi tutor sebaya dengan mengikuti PMR. Yang kita laksanakan ini namun dalam berbentuk materi online atau organisasi lainnya. Tapi menurut saya organisasi yang dapat membuat kita menjadi tutor sebaya adalah PMR. Nah, ini yang sangat luar biasa kegiatan di madrasah kita, ya, bisa merasa senang dan gembira karena dalamnya terdapat ada bagian-bagian yang dilakukan dalam bentuk yang positif. Lanjut. Ini tumbuh kembang remaja. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi selama tumbuh kembang dari fase anak ke remaja. Sekarang Anda semua ini sudah tumbuh kembang dari anak-anak dan ingin menjadi remaja. Pertanyaan inilah topik utama dari materi bagian ini. Setiap makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Coba tebak apa perbedaan dari kedua kata tersebut. Ya. Kita bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau tumbuh itu berhubungan dengan fisik kita, yang semakin besar. Jika berkembang, hubungannya adalah dengan fungsi alat tubuh dan jiwa dari seseorang. Jadi Anda bisa pahami tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada diri kita itu. Jadi tumbuh berhubungan dengan fisik, perkembangan berhubungan dengan fungsi alat yang ada pada tubuh kita. Kita lanjut. Seseorang akan mengalami perubahan penting yang berupa, ya, perubahan bentuk dari segi anatomi tubuh,
ya, termasuk di samping gambar pembesaran alat kelamin. Nah, ini pertumbuhan rambut di beberapa tempat, peningkatan kelenjar minyak dan mudah berjerawat. Ini semua tanda-tanda dalam hal perubahan fisik ini. Suara berubah menjadi besar pada anak laki-laki. Jadi sudah jelas kalau anak laki-laki ada perubahan suara. Pada anak perempuan suara berubah menjadi lebih lembut. Ya. Pembesaran otot pada remaja laki-laki dan pembesaran pinggul serta dada bagi perempuan. Ini sudah ada bentuk perubahan pada tubuh manusia. Kita lanjut. Nah, ini bagian B, perubahan fungsi tubuh. Seperti di sini alat kelamin kadang mudah terangsang. Jika terangsang, alat kelamin akan membesar atau membengkak dan mengeluarkan lendir. Nah, ini yang Anda harus tahu, ini semuanya tanda-tanda yang akan terjadi pada Anda semua. Keluar sperma waktu tidur atau mimpi basah pada anak laki-laki. Bagi perempuan, mereka mengalami menstruasi pertama. Ia menandakan alat reproduksi mereka sudah mulai berfungsi. Ini masuk pada perubahan fungsi tubuh. Dan ini pasti terjadi pada seluruh Anda yang hidup dan berkembang. Kita lanjut. Bagian C, ini perubahan kejiwaan. Keingintahuan yang tinggi ya, mengenai berbagai hal, termasuk pada masalah-masalah reproduksi. Ya, perhatian terhadap masalah seks meningkat. Keberanian untuk mencoba-coba, terutama jika didesak lingkungan. Ya, ini sebuah perubahan kejiwaan. Anak laki-laki cenderung menyendiri dan melamun. Untuk perempuan, mereka cenderung suka ngerum. Nah, tubuh kembang dipengaruhi dua faktor. Faktor internal, pembawaan. Faktor eksternal yang mencakup kesehatan, gizi, lingkungan keluarga dan lingkungan teman sebaya serta sekolah. Ini yang faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan kita pada saat menginjak remaja. Nah, di PMRI kita sudah mengetahui ciri-ciri kita sebagai seorang remaja. Karena kita akan menjadi manusia sosial, membantu. Kita lanjut. Bagaimana mencegah dan menanggulangi dampak negatif tumbuh kembang remaja? Nah, ini penting sekali bagi Anda untuk mengetahui, untuk mencegah hal-hal yang bisa menjerumuskan dalam hal perbuatan yang tidak baik, karena adanya dampak negatif tubuh kembang kita sebagai remaja. Pencegahan dan penanggulangan risiko tumbuh kembang remaja bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pencegahan antara lain meningkatkan ibadah. Ya, alhamdulillah Anda semua sangat bersyukur masuk dalam hal lingkungan pondok pesantren. Ya. Tentunya di sini digembleng dalam hal untuk meningkatkan ibadah, termasuk kegiatan-kegiatan pesantren dan sebagainya. Membiasakan diri mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk apa yang ada kita miliki, ya, disyukuri. Mencari segi-segi positif pada diri masing-masing, apa yang baik. Berusaha memetik pelajaran dari para remaja yang telah terjerumus dalam perilaku berisiko. Ya, kita lihat apa yang terjadi dalam hal kehidupan kita. Kita mengambil yang positifnya saja.
Nah, termasuk gambar yang di samping adalah kegiatan PMR Santri MT Seputar 2. Ya, kita lihat di situ sangat bergembira dan senang dalam hal kerjasama. Ya, selanjutnya penanggulangan. Menekan rasa negatif secara berkelompok. Berbagi cerita dan kesulitan bersama sahabat karib. Ya. Menyalurkan potensi diri ke hal-hal positif seperti ibadah, kegiatan sosial, olahraga, dan kesenian. Ini dalam hal bisa menanggulangi dalam hal kebekuan seorang remaja sehingga tidak mudah terjerumus dalam hal yang negatif. Menyalurkan potensi yang ada pada diri seperti ibadah, ya, apakah dalam hal ini menghafal, kegiatan sosial, olahraga, ya, apalagi olahraga banyak yang bisa dilakukan. Kita lanjut. Selanjutnya, apa peran kita sebagai tutor remaja sebaya? Peran tutor remaja sebaya antara lain mengayomi, menyantuni, dan menyayangi, dengan sabar mendengarkan keluhan para remaja. Nah, ini yang harus kita lakukan, berperan aktif sebagai remaja. Selanjutnya, meningkatkan motivasi berprestasi di kalangan remaja, menjadi panutan baik dalam sikap maupun kepribadian bagi remaja-remaja sebaya lainnya. Nah, termasuk yang ada di gambar yang di samping. Ini kegiatan Santri MT Seputar 2 dalam hal kegiatan PMR, ya, dalam hal pembuatan tandu ini. Kita lanjut. Pengembangan potensi diri. Seberapa penting cita-cita dalam kehidupan manusia? Nah, ini juga bagian materi terpenting dalam hal, ya, kesehatan remaja. Pertanyaan di atas adalah kunci dari materi pada bagian ini. Ya, ini. Manusia hidup karena tujuan yang jelas. Untuk itu setiap orang harus menetapkan tujuan hidup secara pasti. Salah satu yang pasti bagi remaja ialah cita-cita, terutama mengenai cita-cita tentang pekerjaan di masa depan. Seiring tibanya tahap dewasa dalam kehidupan seseorang, cita-cita bisa apa saja, bisa berubah, bisa berganti. Semakin terperinci cita-cita seseorang, makin jelas dan mudah untuk mewujudkannya. Semakin matang usia seseorang, makin mendekati kedewasaan. Hendaknya cita-cita yang ingin digapai semakin mantap. Ya, ini semua kegiatan yang kita lakukan dalam hal kepemimpinan ini membentuk kepribadian supaya cita-cita yang kita cita-citakan itu bisa tercapai dan ada modal untuk kedepannya itu, termasuk skill, ya, kemandirian yang kita dapat dalam hal kegiatan kepemimpinan, sehingga cita-cita yang digapai semakin mantap. Nah, sehingga benarlah kata pepatah, ya, seperti ini, ikutilah kata, raihlah cita-citamu sampai setinggi langit. Mengapa sampai setinggi langit? Karena kalau hanya setinggi atap, jatuhnya langsung ke tanah. Jadi kita diharapkan untuk bercita-cita tinggi, jangan setinggi atap, ya. Jadi lebih sakit, nah, kalau cita-citanya terlalu rendah. Nah, seperti tadi, mengapa sampai setinggi langit? Karena kalau hanya setinggi atap, jatuhnya langsung ke tanah, jadi lebih sakit. Tapi jika cita-cita kita setinggi langit, walaupun jatuh paling tidak langsung ke tanah, bisa saja nyangkut, ya, tersangkut dulu di pohon. Jadi intinya kita bebas untuk bercita-cita menjadi apa saja, dan perlu diingat harus berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara. Nah, ini yang harus
sebagai anggota PMR harus bercita-cita lebih tinggi. Ya, yang jelasnya bercita-cita yang bisa untuk berguna masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, norma sosial dan perilaku yang berisiko. Norma sosial. Apakah norma sosial itu? Norma sosial ialah serangkaian peraturan yang disepakati bersama untuk dipelihara, dijaga, dan ditaati oleh semua anggota suatu masyarakat. Norma bisa bersumber dari agama, undang-undang, atau peraturan negara, adat dan kebiasaan, serta kesepakatan masyarakat. Jadi Anda harus tahu ini ya sebagai anggota PMR, ya, norma termasuk norma sosial, sumbernya bisa dari agama, undang-undang, peraturan negara, adat, kebiasaan, serta kesepakatan masyarakat. Nah, tidak boleh langsung ditantang dan sampai itu adalah semua adalah ada undang-undangnya dan memang sudah kebiasaan masyarakat atau adat istiadat masyarakat. Selanjutnya, apa konsekuensi seseorang apabila melanggar norma sosial? Nah, ini tentu ada konsekuensinya bila kita melakukan pelanggaran. Jika norma yang dilanggar juga merupakan norma tertulis yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, pelanggarannya akan diancam hukuman oleh negara. Apabila norma yang dilanggar juga merupakan kaidah agama, para pelaku akan terkena sanksi sesuai dengan agama masing-masing. Ya, baik sanksi di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, terutama kita yang beragama Islam, nah, kita pasti meyakini bahwa ada pembalasan. Kalau tidak didapat di dunia, pasti kita akan dapatkan di akhirat kelak. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dunia. Nah, seperti gambar yang ada di samping, suatu kegiatan yang tidak baik, nah, seperti tawuran dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, perilaku berisiko. Ya, sebagai anggota PMR harus tahu yang kegiatan atau bentuk latihan. Nah, sini perilaku berisiko. Apakah perilaku itu? Perilaku ialah keseluruhan tindakan manusia yang didasari atas pengetahuan atau ketidaktahuan, sikap dan tindakan. Perilaku yang dikategorikan berisiko apabila perilaku itu bisa berpeluang mendatangkan kerugian. Kalau tidak menimbulkan kerugian saat ini, paling tidak perilaku itu bisa mendatangkan musibah pada masa mendatang. Ini dapat menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kerugian ini bisa berupa material, fisik, harga diri, rasa malu, kehilangan kesempatan, kehilangan masa depan, dan seterusnya. Ini yang perlu Anda ketahui. Jangan sampai terjerumus, ya, banyak sekali yang akan dirugikan, termasuk merugikan diri sendiri. Termasuk apa yang saya tampilkan di gambar samping itu, remaja yang melakukan minum-minuman keras. Ini perilaku yang tidak baik. Terjadi kerugian pada diri, ya, kerugian fisik, harga diri sebagai manusia, rasa malu yang tinggi, dan seterusnya. Jadi Anda semua yang mengikuti kegiatan PMR materi ini, ya, harus Anda tahu supaya tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Nah, barangkali sampai situ untuk materi kesehatan remaja. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Anda sekalian. Karena itu saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.